Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke gelombang cahaya. Fokuskan ke pembahasan difraksi dan interferensi celah ganda Young. Ya, oke. Apa itu? Jadi di sini saya akan tunjukkan fenomenanya ya. Jadi seandainya gitu, misalnya di sini ada dua celah ya, ada dua celah. Ya, celahnya ini sangat sempit. Ya, bahasa Inggrisnya Young double slit atau eksperimen celah ganda Young gitu ya. Kemudian di sini saya akan menggambar apa? Sumber cahaya. Ya, ini bisa diumpamakan sumber cahaya yang bergerak ya, gelombangnya akan masuk ke dua celah sempit ini. Oke. Jadi ini sebenarnya gelombang digambar dari atas ya. Jadi ini satu panjang gelombang ini anggap aja puncak ya, puncak dari gelombang. Jadi kalau saya gambarkan dari samping itu seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari samping itu seperti ini ya. Nah, ini kan panjang satu gelombang nih. Ya. Ya, jadi ini bagian puncaknya. Kemudian yang bagian ini puncak ya, puncak. Setiap ini puncak. Kemudian yang bagian kosong ini diumpamakan bagian lembahnya. Ya, jadi kalau misalnya ya, seandainya jadi gelombang ini mau melewati celah gitu ya. Kan logikanya mungkin hanya bagian yang ini aja nih yang bakal masuk ya kan. Nah, ini umpamakan layar ya. Ini umpamakan layar. Nah, mungkin kita berharapnya pasti hanya ada dua titik cahaya gitu kan. Celahnya dua berarti ada dua titik cahaya. Harapannya kita seperti itu. Tapi pada kenyataannya fenomena ini tidak menghasilkan hanya dua cahaya saja. Kenapa? Karena cahaya ini bakal meregang seperti ini ya, mulur. Nah, jadi gelombangnya ini ketika melewati celah sempit dia akan mulur seperti ini. Kemudian nanti akan berinterferensi dengan sebelahnya. Nah, nanti akan menghasilkan pola interferensi, kita sebut seperti itu. Ya, kita ke next ya. Jadi kalau misalnya digambarkan pola interferensinya maksudnya seperti apa? Itu saya ambilkan sebuah video lagi. Gini ya. Ya, ini anggap tadi dua celah itu ya. Ini kan sama gelombang transversal modelnya kayak gini. Ya, ketika digetarkan, nah, ini ada pola seperti ini. Nah, bagian yang sama-sama menguatkan itu bakal jadi terang. Nah, bagian yang ini celah ini yang seperti ini itu bakal jadi bagian yang gelap. Jadi ada yang interferensi saling menguatkan, ada yang meniadakan. Nah, ini bagian yang ini bakal jadi terang. Terus ini jadi bagian yang gelap. Nah, ini kalau eksperimen aslinya ya di lab. Jadi ada cahaya dilewatkan di dua celah. Ya, maka akan menghasilkan pola gelap terang seperti ini. Nah, gelap terang seperti ini ya. Nah, yang paling terang ini kita sebut sebagai terang pusat. Nah, gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu. Jadi sebenarnya percobaan ini itu menjelaskan bahwa cahaya adalah salah satu bentuk gelombang. Jadi dulu itu ada perdebatan
cahaya itu masuknya partikel apa gelombang. Ternyata bisa dua-duanya gitu ya. Ini menjelaskan salah satu alasan kalau cahaya adalah bentuk gelombang. Oke, sekarang persamaan interferensi celah gandanya seperti apa? Nah, gini ya. Jadi di sini kita definisikan dua celah ini kita lambangkan dengan D. Kemudian antara celah ke layar kita sebut sebagai L, ya. Kemudian, nah ini rumus yang sangat terkenal gitu ya, rumus Dylan. Kalian gak akan lupa, kalian akan ketemu nih kelas 12 dan gak akan lupa rumus Dylan. Dengan Y adalah jarak antar pola gitu ya. Jadi ntar kan mau ditanyakan berapa jarak antar pola terang pertama, terang kedua gitu ya. Aduh, semangat ya. Oke, di sini ada keterangannya, silahkan boleh dicatat dulu. Nah, mungkin yang agak baru di sini karena kalau misalnya menentukan D, Y, L, lambda itu pasti ada di soalnya. Nah, yang perlu kalian pikir adalah menentukan orde interferensi. Nah, apa itu orde interferensi? Nah, jadi orde interferensi itu gampangnya di sini TO itu maksudnya ada terang pusat ya di sini ya. Jadi kalau terang ke terang itu orde interferensinya 1. Gini, kalau terang pusat ke terang 1 N-nya 1, terang pusat ke terang 2, N-nya 2 gitu ya. Kalau gelap ke gelap juga 1. Tapi kalau terang ke gelap terdekat ini setengah. Gitu ya, gampangnya gitu ya. Contoh nih, itu gelap 1 ke gelap 4, gampang ya, 3 tinggal dihitung aja. Gelap 1 ke gelap 3 gitu ya. Oh ya, polanya tuh saya gini ya. Terang pusat, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, dan seterusnya. Nah, urutannya ke atas juga balik lagi kayak gini. Terang pusat, gelap 1, terang 1, gelap 2, dan seterusnya. Jadi urutannya ke bawah sama ke atas sama. Gitu ya. Nah, misalnya gini lagi, terang pusat ke gelap 1, N-nya setengah. Ya, jadi kalau terdekat ini kayak gini setengah. Terus terang 1, insya Allah gampang lah. Kita masuk ke soal aja langsung. Ya, contoh soal ya. Ya, suatu berkas cahaya monokromatis setelah melewati celah ganda yang jaraknya 0,3 mm, bla 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 gitu ya. Sekarang kita analisis dulu. Kira-kira apa nih 0,3? Melewati celah ganda jaraknya 0,3. Berarti udah jelaskan itu jelas D ya. Terus membentuk pola interferensi pada layar jaraknya. Berarti ini layar L. Ingat-ingat layar L. Kemudian jarak antara garis gelap kedua ke terang pusat. Nah, ini Y. Jadi jarak antar pola itu Y. Berapa panjang gelombang cahaya tersebut? Bisa dilihat lah ya. D itu jarak antar celah distance, kalau saya ngapalinnya gitu. Terus L itu layar, pokoknya jarak dari distance ke layar L. Y itu jarak antar pola, misalnya jarak antar pola terang ke gelap itu berapa. Nah, ini yang biasanya dipikir itu N-nya. Kita gambar dulu lah N-nya. Kayak gini kan, ini kan diminta jarak antara garis gelap kedua ke terang pusat ya kan. Kamu tinggal hitung tuh garis, gambar dulu salah satu aja, boleh ke atas atau ke bawah. Ini saya gambarnya ke bawah, terang pusat atau TO, G1, terang 2, gelap 2, T2. Ini kan mau segini jaraknya, ambil berarti kan setengah tambah setengah, 1 kan, tambah setengah lagi, 1,5. Gampang gitu aja. Set. Dicari berapa panjang gelombang. Kita masukkan, aplikasikan ke rumus Dylan. Udah, kita masukkan. Biasanya semuanya kerjakan dalam meter, dapatlah hasilnya. Ya, segampang itu aja ya. Oke, yang dicari biasanya nggak mesti lambda, bisa Y, bisa L, bisa D semuanya. Ini soal gampang tapi sering keluar. Oke, good luck guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.